Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan AFA Privat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan tips dan trik cara menjawab cepat soal TU untuk jenis soal aljabar. Ya. Jadi sebelum lanjut ke materinya, teman-teman dimohon dan dipersilakan untuk melakukan subscribe dan like video ini. Nah, jadi untuk soal yang pertama ya, jadi ada beberapa soal yang memang itu bisa menggunakan trik dan ada juga yang tidak bisa menggunakan trik. Nah, contoh untuk soal yang pertama ini terkait dengan seberapa sering kita mengerjakan soal sebenarnya gitu ya. Untuk soal seperti ini ada ada satu persamaan ya. Kalau ada satu persamaan yang memiliki variabel dalam x dan y, kemudian kita diminta untuk menentukan suatu persamaan lain yang juga menggunakan variabel x dan y, itu kita tidak mungkin menentukan tidak mungkin menentukan berapa nilai x dan berapa nilai y-nya gitu, karena kita hanya ada satu persamaan ini gitu, ya. Kita hanya ada persamaan ini, sehingga tidak mungkin kita menentukan berapa x dan berapa y. Sehingga kita harus melihat apa hubungan antara persamaan yang diketahui nilainya dengan persamaan yang akan kita cari, ya. Coba kita lihat. Ini kan kita mencari 66x dikurang 11y, ya. Jadi kita harus mengubah bentuk pertama ini sama dengan yang ini gitu, ya. Nah, cara yang paling mudah ya buat teman-teman yang sering mengerjakan soal itu adalah persamaan satu ini yang minus 102x ditambah dengan 17y sama dengan 136. Itu caranya adalah yang pertama itu fokusnya kita di yang kedua ini 17y. Bagaimana cara 17y ini bisa berubah menjadi minus 11y. Jadi langkah pertamanya adalah kita kali dengan kita bagi dengan 17. Kalau kita bagi dengan 17, ini kan berubah jadi 1 gitu, ya. Berubah jadi 1. Kemudian kan kita butuh 11, berarti 1 itu kita kali dengan 11. Ya, kita kali dengan 11. Nah, kalau setelah kita kali dengan 11, ini berubah menjadi 17y. Ya. 11y. Tapi yang kita butuh itu minus, berarti di sini harus kita kali minus. Seperti itu ceritanya gitu ya. Seperti itu caranya gitu ya. Nah, ini kebetulan kalau kita kali ini 106 bagi 17 itu kan dapat 6, ya. Ini kalau kita kali ini kan menjadi minus mati, berarti 66x kurang 11y. Itu sama dengan 136 dikali dengan minus 11 dengan bagi 17. Nah, ini 130. Saya tulis di sini 136 kali minus 11 per 17. Ini dengan ini mati, sisa 8. Ini sama dengan minus 8 kali minus 11 berarti minus 88. Berarti ini minus 88. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian A. Ya. Sekali lagi, jangan mencoba untuk mencari nilai x dan y-nya ketika persamaan yang diketahui hanya ada satu, ya. Kalau mau mencari nilai x dan y, minimal dibutuhkan 2 buah persamaan, ya. Jadi ini silakan mencari triknya bagaimana caranya, ya. Ini kita sebut trik yang hanya bisa diketahui oleh atau hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sering mengerjakan soal-soal semisal ini, ya. Itu. Nah, untuk soal selanjutnya ini ada perbandingan, ya. Ini perbandingan x dan y. Ini juga sudah barang tentu pasti sering masuk di soal-soal penerimaan CPNS. Silakan teman-teman pause dulu, kemudian dikerjakan sendiri dan nanti dibandingkan soalnya gitu, dibandingkan jawabannya, ya. Nah, untuk kalau mengerjakan ini bisa kita ketahui x dan y-nya berapa gitu, ya. Nah, lebih mudah kita melihat y-nya dulu. Y-nya kan jelas, nilainya 12, ya. Nah, kita tinggal mengecek bagian yang ini, ya, bagian x-nya ini. Nah, cara mudahnya adalah ini kan sudah jelas, ini yang sudah nilainya ada nominalnya cukup besar. Ini ada 6, kemudian 5 gitu ya. 6 dengan 5 ini kan kalau kita jumlahkan sudah 11 ini. 11. Ya, untuk x-nya. Berarti 11, sekian.
Pertanyaannya, apakah 11 penjumlahan besaran-besaran yang lain ini cukup untuk menggenapkan X jadi 12? Nah, ini ada kan 0,2, 0,27, kemudian ada 0,017, kemudian ada 0,178. Nah, ini kalau kita jumlah, ini hanya sekitar 0,3 sekian gitu ya. Berarti X ini pasti 11,3 sekian, tidak mencapai 12, sehingga tentu saja Y itu lebih besar daripada X ya, atau jawaban yang benar adalah B ya. Ini mudah gitu ya, bisa dijumlahkan dengan cepat atau hanya dilihat-lihati juga udah bisa sebenarnya ya. Nah, selanjutnya untuk soal berikutnya kita cobakan. Nah, ini ada angka ketujuh dari sederetan angka adalah 45 ya. Angka ketujuh ya, jadi ini deret ya. Selisih angka pertama adalah 7. Demikian pula angka-angka selanjutnya mempunyai selisih 7 dari angka sebelumnya. Berapakah nilai angka yang berada pada urutan keempat? Oke, jadi ini saya coba buat kayak gini ya. Saya kasih materi dulu sedikit lah. Deret itu dalam matematik itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu adalah ada namanya deret aritmatika. Kemudian ada deret lupa saya namanya ya. Tapi untuk soal kita ini itu ada termasuk dalam deret aritmatika. Deret aritmatika ini itu beda antara suku selalu sama. Ya. Kalau saya tidak salah ingat, deret kedua namanya deret geometri ya. Kalau ini ada namanya rasio antara suku sama ya. Nah, untuk soal ini itu adalah deret aritmatika karena beda antar suku sebelum dan suku setelahnya itu sama seperti disebutkan di soalnya ya, ada 7 ya. Nah, ini saya sebutkan dulu, ini angka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini 45 ya. Tentu saja kalau teman-teman mengerjakan tidak usah kayak gini ya. Ini 45. Kemudian selisih antara suku pertama dengan sebelumnya atau bedanya itu adalah ini sebenarnya soalnya kurang jelas ya, 7 atau minus, dia kan boleh bertambah lebih besar atau bertambah lebih kecil ya. Jadi 7 atau boleh minus 7 gitu ya. Seperti itu ya. Nah, secara teori teman-teman bisa mengerjakan kayak gini. Ini persamaannya ada. UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B gitu ya. Nah, saya sudah mengerjakan soal ini ya. Di soalnya ini kan disebut angka ke-7, berarti U7 ya. U7 itu sama dengan 45 gitu. Saya sudah mengerjakan soalnya, ternyata hanya ada jawabannya kalau B-nya itu sama dengan minus 7 gitu ya. Kalau 7 nggak ada jawabannya. Nah, kalau begitu U7 itu sama dengan A tambah 7 kurang 1 kali minus 7 gitu ya. Berarti ini 7 ada 45, itu sama dengan, ini yang mau kita cari A lebih dulu. 7 kurang 1 6 kali minus 7 42 minus ya, sehingga A itu sama dengan 87 gitu. Nah, kalau kita mau mencari, ditanyakan kan U4, ini urutan keempat, berarti U4 ya, U4, sehingga U4 itu sama dengan A tambah 4 kurang 1 dikali dengan B gitu ya. Ini 87 tambah 3 kali minus 7 ya, 87 dikurangi dengan 21, ini menjadi 66. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Nah, ini kan terlihat sangat teoretikal sekali ya, tapi kalau kita mengerti sebenarnya bahwa ini deret aritmatika itu kan sederhana saja sebenarnya. Ini suku pertama, atau saya mulai dari suku keempat, suku ke-7 ya, itu 45.
ya. Suku ke-6 karena bedanya itu -7, berarti tinggal dikurang 7, berarti 30, sorry. Ditambah ya, karena dia -7 berarti kalau ke belakang ditambah. Ya, kalau ini kan suku selanjutnya itu kan berkurang -7. Ya, berarti kalau di sini suku ke-8 misalkan itu adalah 38. Tapi kalau mundur itu bertambah ya. Ini menjadi 52, kemudian mundur lagi, ini menjadi suku ke-6. Kalau suku ke-5 ini menjadi 59 ya. Ini suku ke-5. Yang ditanyakan U4. Kalau mundur berarti tambah 7 lagi, berarti 66. Nah, ini lebih mudah saya pikir cara mengerjakannya gitu ya. Tapi yang penting teman-teman tahu bahwa itulah deret aritmatika. Ya. Kemudian ada juga deret geometri. Kalau deret geometri itu rasio antara sebelum dan setelah, ya, seperti itu. Nah, saya ingatkan teman-teman yang baru menemukan video ini silahkan di-share, kemudian di-subscribe dan beri komentar, ya. Kemudian ini ada lagi, jika P, ini logika matematik ya, jika P sama lebih besar dari 0 atau artinya positif ya, ini pasti P-nya positif, Q-nya kurang dari 0 berarti negatif ya, dan diketahui X sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat, dan Y sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat pangkat 2. Nah, yang kalau gini yang ini harus dikerjakan ini, karena ini belum selesai persoalannya gitu ya. Teman-teman perlu tahu bahwa dalam matematik itu kalau kita punya persamaan misalkan Y sama dengan A ditambah B pangkat 2, maka itu sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2P Q. 2P Q. Ini 2P Q karena tadi soalnya pakai PQ gitu ya. Ini saya hapus dulu ya. Itu adalah 2AB. Sehingga kalau Y-nya itu kita punya Y sama dengan P tambah Q kuadrat, maka ini jadi P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2PQ ya. Bagian yang ini kan sudah sama dengan X ini. Ini kan sama dengan X ya. Sehingga yang menentukan besar atau tidaknya XY itu hanya dengan 2PQ ya. Nah, ini kan kita sudah tahu P itu positif, Q itu negatif. Berarti ini positif kali negatif, maka ini tentu saja minus 2PQ. Karena dia minus berarti dikurang ya. Berarti dikurang, berarti Y-nya pasti ini X, berarti Y pasti lebih kecil daripada X. Karena kan sudah dikurang ini. Ya, berarti X ini pasti lebih besar daripada Y gitu ya. Nah, maka jawaban yang benar adalah bagian A gitu ya. Sederhana seperti itu ya. Tapi teman-teman harus memang lebih banyak mengerjakan soal supaya sense-nya itu lebih terasa gitu, ya. Untuk selanjutnya ya. Ini jika nilai X terletak antara Y dan Z, dan untuk soal selanjutnya ya, jika X terletak di antara Y dan Z lebih besar daripada X ya. Jadi Z kurang daripada X. Jadi ada X ya. Jadi kita lihat kita punya X ya. X ini lebih besar daripada Z, berarti Z-nya ada di sini nih ya, dan Y-nya ada di sini. Nah, ini kan sudah memenuhi nih, X berada di antara Y dan Z. Z kurang dari X, berarti yang paling bawah. Manakah pernyataan yang benar? Yang pertama, X lebih besar daripada Y. Salah tentu saja. Kalau begitu sebaliknya yang benar, X kurang dari Y ya. Seperti ini mudah gitu ya. Selanjutnya kita pindah lagi. Nah, ini jika X sama dengan berat total P kotak yang masing-masing beratnya Q kilogram, kemudian Y berat total Q masing-masing beratnya P kilogram, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, sekarang X itu kan untuk X sendiri yang pertama ya, untuk X itu kan sama dengan
berat total P kotak yang masing-masing Q kilogram. Jadi kalau kita punya sejumlah kotak masing-masing beratnya Q, maka itu sama dengan berat totalnya itu adalah P dikali dengan Q. Ya. Sekarang Y itu hanya tinggal dia bilang dibalik saja Q kotak yang masing-masing beratnya P. Berarti tinggal dibalik saja kan? Q dikali dengan P. Ya. Kalau mau kita angkakan 4 kali 2 itu sama saja dengan 2 kali 4 gitu. Atau kesimpulan kita adalah X sama dengan Y gitu. Sehingga jawabannya adalah bagian C ya. Nah selanjutnya ini lagi, jika X sama dengan 2,4 dikurang 1,98, kemudian jadi kita lihat kembali ya, jika X adalah 2,4 ya, jadi ini sederhana saja lagi karena sudah diketahui Y-nya berapa ya. Berarti kita hanya tinggal menyelesaikan yang ini gitu ya. 2,4 kurang 1,98 ini sudah langsung 0, sekian ya, 1, sekian. Dikurang ini ditambah ini tidak mungkin sampai 5 gitu. Berarti ini pasti jelas Y-nya pasti lebih besar daripada X ya. Ini jelas ya. Selanjutnya sebuah jam setiap hari terlambat 15 menit. Sebuah jam setiap hari terlambat 15 menit. Berapa hari yang diperlukan oleh jam tersebut untuk sampai kembali pada titik ketika jam tersebut menunjukkan waktu yang benar? Nah, ini menarik ini. Ya. Yang perlu kita ketahui dulu adalah kapan kira-kira dia bisa menunjukkan waktu yang benar kembali gitu ya. Untuk menunjukkan waktu yang benar kembali, maka itu kan dibutuhkan waktu supaya dia kembali sudah berputar penuh 24 jam ya, 24 jam itu yang dibutuhkan. 24 jam satu hari satu malam baru dia bisa menunjukkan waktu yang benar. Nah sekarang satu hari itu sama dia terlambat 15 menit ya. Kalau mau 1 jam, maka itu kan dikali 4 ini ya. Berarti 4 hari itu 1 jam ya. Kalau mau kembali menunjukkan waktu yang tepat, maka kan butuh 24 atau 1 hari 1 malam ya. Berarti yang ini juga harus 4 kali 24 sama dengan 96 hari ya. Maka dia butuh 96 hari. Maka jawabannya adalah C ya. Yang penting adalah kita memahami soalnya. Yang paling penting misalnya untuk soal ini adalah ini menunjukkan waktu yang benar itu berapa lama. Nah, untuk yang ini itu butuh 24 jam ya. Selanjutnya ya, ini perbandingan X-Y lagi. X sama dengan 96 kali 33/3% dan Y sama dengan 224. Nah, sekarang kita selesaikan dulu ya bagian yang ini. Ini yang harus kita selesaikan lebih dulu gitu. Ya. Ini kan pecahan campuran ya. Jadi ini kalau ada 33/3% ya. Persen, ingat ya, persen itu kan per 100 ya. Jadi ini bolehlah saya tulis ini 3 kali 33 tambah 1 berarti 100/300 ya. Berarti ini 1/3 ya. Berarti ini adalah 96 kali 1/3. Ini sama dengan berapa? Ini bagi ini kan sama dengan 32 ya. Yang satunya Y-nya sama dengan 224. Maka tentu saja Y lebih besar daripada X. Nah, persoalannya berapa perbandingannya gitu ya. Berapa perbandingannya? Kalau kita hitung saja 224 bagi 32. Nah, ini bisa memudahkan kita gitu ya untuk menghitungnya. Nah, untuk ini kita peroleh kalau kali 6 tidak mungkin ya. Ini 21, kalau kali 7 kan 21 ya. Berarti kemudian 7 kali 2 14. Nah, ini dia 7 gitu ya. Itu adalah
Kembali dulu tadi, itu sama dengan 7. Berarti Y sama dengan 7X. Maksudnya jawaban yang benar adalah bagian E, ya. Selanjutnya, jika Q adalah sembarang bilangan, dengan X itu sama dengan 3Q pangkat 2 kurang 5, Y sama dengan 2Q kuadrat kurang 8, manakah pernyataan berikut yang benar antara X dan Y gitu. Nah, kalau ada soal seperti ini, triknya yang mudah adalah karena dia bilang Q adalah sembarang bilangan, dipilih saja, silahkan dipilih ya. Silahkan dipilih bilangan apa saja yang memudahkan, dipilih. Q itu berapa? Ya. Yang paling mudah adalah kita memilih Q sama dengan 0. Jadikan saja Q sama dengan 0. Ya, karena kan dia bilang sembarang bilangan, 0 juga itu bilangan. Kenapa itu paling mudah? Karena kalau itu sama dengan 0, maka ini jadi 0. Yang ini juga jadi 0. Sehingga yang tersisa hanya minus 5 dengan minus 8. Tentu saja kita tahu minus 5 lebih besar daripada minus 8 ya. Berarti X lebih besar daripada Y. Seperti itu ya. Nah, saya pikir demikian video tips dan trik untuk menjawab soal-soal TIU aljabar yang lebih mudah dan lebih cepat. Semoga video ini bermanfaat. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan untuk di-share, kemudian di-subscribe, di-share ke teman-teman yang lain supaya yang lain bisa juga memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.